Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Geografi Pariwisata yang beranggotakan saya sendiri, Fiona Irawan, dan rekan saya Nurumawati. Kami dari Pendidikan Geografi UIN Suska Riau. Kali ini kami akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup geografi pariwisata serta konsep dalam kepariwisataannya. Yang pertama, pengertian geografi pariwisata. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, pari yaitu sempurna, lengkap, tertinggi. Wisata yaitu perjalanan, sehingga pariwisata berarti perjalanan yang lengkap atau sempurna. Geografi pariwisata adalah cabang daripada bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal yang terkait dengan aktivitas perjalanan wisata meliputi karakteristik destinasi atau objek wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata, serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah atau wilayah. Pandangan geografi terhadap pariwisata yaitu yang pertama, geografi mutakhir, memastikan arah perkembangan konsep geografi untuk dapat diterapkan pada berbagai lingkungan geografi yang beraneka tingkat perkembangan ekonomi, budaya, dan penguasaan teknologi. Yang kedua, dalam tahapan ini, studi geografi dapat berorientasi pada masalah interaksi manusia dengan lingkungan. Selain itu juga dapat berorientasi pada studi wilayah permukaan bumi dipandang sebagai lingkungan hidup di mana manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, potensi dan masalah unsur-unsur geografi sangatlah bervariatif, sehingga perlu kajian secara spasial dan temporal untuk dapat menganalisis watak atau sifat wilayah. Ruang lingkup geografi pariwisata. Terdapat analisis ruang lingkup daerah atau wilayah pariwisata yang dapat dilakukan oleh geografi meliputi yang pertama, analisis sistem perwilayahan, yang kedua, analisis sosial kemasyarakatan, yang ketiga, analisis ekonomi, yang keempat, analisis fisik atau daya dukung lingkungan, yang kelima, analisis kondisi sarana dan prasarana, dan yang keenam, analisis struktur dan pola masyarakat, yang terakhir, analisis potensi dan sumber daya alam buatan manusia. Selanjutnya, konsep-konsep geografi yang dapat digunakan dalam menganalisis kepariwisataan. Yang pertama ada aglomerasi, yang kedua letak, yang ketiga jarak, yang keempat keterjangkauan, dan yang kelima interaksi, yang keenam distribusi atau diferensiasi keruangan, yang ketujuh keterpaduan sintesis. Yang pertama, aglomerasi itu merupakan kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia yang bersifat dinamis dibanding dengan fenomena alam. Misalnya, pengelompokan kawasan industri, pusat perdagangan, daerah pemukiman, dan pengelompokan wilayah pengembangan pariwisata. Yang kedua, yaitu letak. Letak sangat penting di dalam penjelasan geografi. Dalam geografi dikenal konsep letak absolut dan relatif. Letak suatu lokasi akan mempengaruhi nilai dari lokasi tersebut. Dan lokasi atau letak dapat menjawab fenomena objek wisata ada di mana, where, dan mengapa objek wisata tersebut ada di situ, why. Kemudian direncanakan model atau pengembangan pariwisata atau keunikan objek wisata. Jarak. Dalam kehidupan sosial ekonomi, jarak memiliki arti penting. Dalam geografi, jarak dapat diukur dengan dua cara, yaitu jarak geometrik, dinyatakan dalam satuan panjang, kilometer, dan jarak yang diukur dengan satuan waktu atau jarak tempuh. Pariwisata juga sangat mempertimbangkan jarak dalam menentukan perjalanan berwisata. Keterjangkauan. Sulit
atau mudahnya suatu lokasi untuk dapat dijangkau dipengaruhi oleh letak lokasi, jarak, dan kondisi suatu tempat. Contoh, objek wisata pantai. Yang pertama, Surabaya ke Bali bisa ditempuh dengan bus atau pesawat. Yang kedua, berada dengan Surabaya atau Pulau Bawean tidak bisa ditempuh dengan pesawat, akan tetapi harus menggunakan bus, kemudian harus menunggu kapal yang bisa mengangkut ke pulau tersebut. Interaksi. Interaksi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Contoh, perbedaan kondisi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang kemudian dapat menimbulkan suatu kegiatan interaksi seperti halnya penyaluran kebutuhan pangan, arus urbanisasi maupun alih teknologi. Nah, perbedaan objek wisata dapat menimbulkan suatu kegiatan interaksi seperti dalam hal transportasi dan lain-lain. Distribusi atau diferensiasi keruangan. Nah, fenomena yang berada antara tempat satu dengan yang lain. Contohnya, area pedesaan khas dengan corak persawahan. Lalu dalam pariwisata diferensiasi keruangan ini sangat dibutuhkan untuk menarik wisata, contohnya budaya Bali. Selanjutnya, keterpaduan atau sintesis. Keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Misalnya, hubungan antara kemiringan lereng di suatu wilayah dengan ketebalan lapisan tanah serta hubungan antara daerah kapur dengan kesulitan air. Dalam pariwisata, keterpaduan sangat diperhatikan untuk merencanakan pengembangan pariwisata secara efektif dan efisien. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.